Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan belajar biologi dengan metode ilmiah. Ilmuwan kita memperoleh pengetahuan melalui suatu langkah tertentu yang sistematis. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengamatan sehingga mereka menemukan suatu masalah yang harus dipecahkan. Untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut, ilmuwan biasanya menempuh cara-cara tertentu, yaitu bisa kita lihat di tahap metode ilmiah, seperti merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diteliti dan dicari jawabannya. Masalah yang dirumuskan harus dinyatakan dengan jelas. Biasanya, rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data melalui observasi. Lakukan penelusuran terhadap data atau keterangan, baik melalui studi pustaka maupun observasi di lapangan, guna memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan objek permasalahan tersebut. Dari data dan informasi yang diperoleh, akan bermanfaat untuk menentukan jangkauan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga tempat sasaran. Yang ketiga, menentukan dugaan sementara atau hipotesis. Tentukan dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan. Dugaan yang dikemukakan oleh berdasarkan data atau fakta yang dikumpulkan. Yang keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis. Dalam suatu eksperimen, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan data eksperimen. Semua gejala yang terjadi selama eksperimen diamati secara teliti dan dicatat dengan hati-hati. Yang keenam, menjawab pertanyaan yang dipermasalahkan berdasarkan data yang diperoleh dalam eksperimen. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis yang dirumuskan ditolak atau diterima. Yang ketujuh, mengulang kembali eksperimen, yaitu mengulang kembali eksperimen untuk meyakinkan bahwa jawabannya benar. Eksperimen diulang dengan prosedur yang sama. Jika hasil diperoleh sama, hipotesis akan diterima. Dengan demikian, jawaban masalah benar. Terus, cabang-cabang biologi. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan untuk mempermudah mempelajarinya, ilmu biologi dipilih menjadi cabang-cabang ilmu. Setiap cabang ilmu mengkaji lebih spesifik mengenai suatu objek permasalahan yang sedang dipelajari. Misalnya, cabang biologi yang didasarkan pada objek adalah botani, zoologi, mikrobiologi, dan virologi. Dari setiap objek tersebut, memunculkan cabang-cabang ilmu yang semakin spesifik. Misalnya, dari botani, kemudian muncul cabang-cabang ilmu yang mengkaji lebih jauh mengenai tumbuhan, seperti morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, dan genetika. Pemilihan ilmu ini terjadi pula pada cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Contoh cabang biologi yang didasarkan pada persoalannya adalah ekologi, toksikologi, taksonomi, biologi reproduksi, dan teratologi. Contoh cabang biologi yang didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan adalah sitologi, histologi, organologi, biologi populasi, biologi molekuler, dan genetika populasi. Cabang biologi terapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia pun kini sudah banyak, misalnya kedokteran gizi dan kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, serta bioteknologi. Kemudian dari ilmu kedokteran sendiri muncul ilmu spesifik, seperti spesialis saraf mata, kandungan, gigi, THT, internis, dan anak-anak.